Kita ini adalah seorang muslim, seorang mukmin yang di samping kita memikirkan, mengupayakan diri kita bagaimana agar kita bisa semakin memperbaiki keadaan kita, baik dari sisi kuantitas demikian pula dari sisi kualitas. Maka setelah itu, bahkan seiring dengan itu, kita juga memikirkan bagaimana umat ini, bagaimana orang lain bisa merasakan dan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan ini adalah merupakan sebenarnya amanah dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Karena umat Rasulullah itu adalah secara keseluruhan adalah umat da'iyah, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penyeru, umat yang akan memanggil umat ini, masyarakat ini, seluruh manusia untuk berada di dalam setiap kebaikan-kebaikan. Mengingat semakin besarnya tanggung jawab kita, semakin besarnya amanah-amanah yang diberikan kepada kita untuk menjadi sebuah komunitas penggerak kebaikan itu. Ya. Ini yang kita harus pikirkan, ikhwah sekalian. Maka pada kesempatan ini, yang pertama yang saya ingin katakan bahwasanya yang pertama yang kita ingin perbaiki dalam keadaan kita, dalam diri kita masing-masing, ialah tentang kondisi keimanan kita. Kondisi keimanan kita yang tentunya kita semua sudah paham bagaimana iman itu, yang selama 11 bulan yang lalu dengan berbagai macam gesekan-gesekan kehidupan kita, kesibukan-kesibukan kita, yang mana tentunya ini akan mempengaruhi kondisi keimanan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ada di antara kita ya sudah merasakan pada titik lemah sekali, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak mampu untuk kemudian bagaimana memberikan kontribusi dalam perjuangan-perjuangan kebaikan itu. Dan ini penyebab utamanya adalah lemahnya iman. Lemahnya iman. Kita berharap ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana iman kita ini seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim mulai ayat 24 sampai seterusnya, beberapa ayat setelahnya, di mana Allah menggambarkan suatu kalimat yang terbaik, kalimatun thayyibah, yang akan diimplementasikan dalam kehidupan kita, yang dimulai dengan baiknya keadaan iman kita itu. Alam tara kaifa daraballahu masalan. Coba lihat. Tidakkah kalian memperhatikan suatu perumpamaan yang Allah berikan sama dengan sebuah pohon, sebatang pohon yang begitu kuat, yang akarnya terhunjam masuk ke dalam tanah, begitu kuat, dan ujung-ujungnya, tangkai-tangkainya, ranting-rantingnya menjulang tinggi ke atas langit. Dan semua memberikan kebaikan. Dia ke bawah memberikan kekuatan, dan ke atas memberikan kebaikan. Begitulah iman yang semestinya kita ingin miliki, jamaah sekalian. Iman yang sebagaimana kita pahami bahwa iman itu bukan hanya sekedar kita mampu berhayal-hayal, saya orang beriman. Al-imanu laisa bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan sesuatu yang dihayal-hayalkan, yang diangan-angankan. Ya. Tetapi kata definisi itu, iman itu adalah walakinnahu ma waqara fi qalbihi wa saddaqahu bil amal. Iman yang kita harapkan adalah iman yang terhunjam, kuat di dalam hati kita, lalu kemudian dia diaplikasikan, dibenarkan dalam bentuk amalan-amalan keseharian kita. Yang amalan-amalan dimaksud di sini bukan sekedar amalan-amalan yang sifatnya pribadi-pribadi, amalan-amalan yang sifatnya di mana kita melakukan ibadah-ibadah ritual yang kita sendiri yang melaksanakan dan merasakan manfaatnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan yang akan berdampak, memberi pengaruh bukan hanya kepada diri kita saja, tetapi kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita,
yang ada di sekeliling kita. Ini iman yang kita inginkan, ikhwas sekalian. Bagaimana iman kita ini kita salurkan kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita dengan cara berbagai macam karya-karya yang kita lakukan. Ya Masya Allah, Alhamdulillah, selama ini kita sudah bisa melihat di antara kita betapa banyak amalia-amalia yang kita lakukan. Yang ini adalah menunjukkan tentang kebaikan iman kita. Ya. Yang kita maksudkan di sini ada di antara kita yang sudah tidak mampu lagi melakukan dalam kebersamaan sebuah amalan-amalan, semua karya-karya, kerja-kerja jamaiyah di dalam rangka untuk bagaimana memperbaiki keadaan umat ini yang memprihatinkan, yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan kita harus melakukan perubahan itu, dan perubahan itu dimulai dari bagaimana kebaikan dan kebenaran keimanan kita. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, dan siapa di antara kita yang tidak pernah melihat kemungkaran, mulai kemungkaran yang mungkin saja kita sendiri yang melakukannya karena lemahnya iman kita, yang secara tidak sengaja kita lakukan kemungkaran itu, kemaksiatan itu, dosa itu, kita lihat sendiri, namun kita sendiri yang tidak mampu merubahnya karena lemahnya iman kita. Bagaimana lagi bisa merubah keadaan orang yang ada di sekeliling kita? Merubah diri saja tidak mampu, padahal mungkin kita tahu ini kemungkaran, ini dosa, ini maksiat, ini tidak layak saya lakukan. Namun kita masih ada di tempat itu, bahkan asik dalam kondisi seperti itu, ikhwas sekalian. Padahal ini adalah kemungkaran. Maka ketika kita lihat hal-hal seperti itu, maka Rasul mengatakan, fal yugayyiruh, rubah itu. Dan disinilah masalahnya jemaah sekalian, merubah itu tidak gampang. Fal yugayyiruh, rubah itu dibutuhkan sebuah kekuatan besar untuk melakukan perubahan-perubahan yang maksimal. Maka kekuatan yang paling besar, yang pertama yang kita harus miliki adalah kekuatan iman itu. Kekuatan iman. Kalau iman lemah, saya kira tidak ada yang mampu untuk kita lakukan. Tapi kalau iman yang kuat, maka sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, maka paling tidak kita sudah memulai dari 0, 1, 2, 3. Ada step-step, ada langkah-langkah yang kita lakukan. Karena ada iman, ada yang mendorong kita, ada yang menguatkan kita. Dengan memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sebuah amanah besar, yaitu bagaimana melakukan perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat kita dengan melalui upaya-upaya kerja-kerja nyata lewat jamaiyah ini, lewat perkumpulan ini, lewat kebersamaan ini, lewat organisasi ini, lewat kesatuan ini.